qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, baiklah kita melanjutkan pengajian kita masih dalam lingkup toharoh atau bersuci. Bagaimana definisi toharoh atau bersuci yang paling tepat? Para santri bahwasannya toharoh itu definisikan harus menghilangkan hadas, najis, atau aktivitas yang memuat substansi keduanya, seperti tayamum dan istinja dengan batu, atau yang sesuai dengan cara keduanya, seperti mandi sunnah dan basuhan kedua setelah hilangnya najis. Ini ibaratnya diambil dari kitab Asyatul Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 24 sampai 25. Di sini dijelaskan wahada akhsaru min ta'rifin Nawawi bi annaha raf'u hadasin au izalati najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air itu sendiri definisinya adalah elemen yang lembut, jernih, yang berwarna sesuai dengan tempatnya, serta Allah menciptakan kesegaran saat diminumnya. Ini juga dalilnya Hasyatul Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 25. Diambil dari qauluhul miyah ila angqol wa huwa jauharun latifun syaffafun yatluna bilauni inaihi yakhluqullahu rayyah inda tanawulihi fala launa lahu alal masyhuri wa ma yadharu fihi launu darfihi. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita paham semua bahwasannya menggunakan air itu ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam syar'i. Di dalam kitab Quwwatul Habib Al-Gharib halaman 27 bahwasannya menggunakan air itu ada beberapa hukumnya. Walhasil annal ma'ah ta'tarihil ahkamul khamsyah. Jadi dalam hukum menggunakan air ini ada 5. Fayajibu istimaluhu fil fardi. Menggunakan air wajib apabila digunakan perkara yang fardu. Wa yundabu istimaluhu fin nadbi. Menggunakan air itu sunnah apabila digunakan perkara yang sunnah. Wa yahrumu istimalul maghsubi wal musabbali lisyurbi. Menggunakan air itu hukumnya haram apabila menggunakan air wasaban. Wa yukrahu istimalu syamsi. Juga menggunakan air ini berhukum makruh apabila menggunakan air musammas atau air yang panas. Di dalam menggunakan air berhukum khilaful aula apabila air yang kita gunakan adalah air zam-zam. Wa amma istimalu zamzama fi izalatin najasati fa khilaful aula. Artinya menghilangkan najis menggunakan air zam-zam ini
dihukumi khilaful aula. Dan air itu berhukum mubah istimalu ma'i fi ma lam yutlab, menggunakan air selain yang diperintahkan dalam hal tersebut. Oleh karena itu para santri yang dimuliakan oleh Allah, tetap kita di dalam bersuci menggunakan air karena struktur lembut dan halus pada air yang tidak dimiliki oleh benda lain. Namun menurut Imam Al-Haramain ini tidak bisa dinalar atau ta'abbud. Sebagaimana keterangan dalam kitab Iqna, wal amru lil wujubi kama marra falau kafa wairuhu lama wajaba ghuslul bauli bihi wala yuqasu bihi wairuhu li'anna tuhra bihi indal imami ta'abbudiyun wa inda ghairihi makulul makna lima fihi mirraqati wa latafatil lati la tujadu fi ghairi. Pas nanti dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami betul bahwasanya di dalam menggunakan air ini bisa kita berbuat untuk bersuci dalam hal ibadah. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu, summa moko kari-kari al miyahu utawi banyu tangkosimu iku dadi kebagi apa banyu ala arba'ati aksamin ing atase papat pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijine papat tahirun iku banyu kang suci fi nafsihi ing dalem date banyu, mutahhirun tur kang den suciaken li ghairihi maring liyane banyu. Ghairu makruhin nyatane ora makruh, ora den makruhaken istimaluhu apa nggunakaken banyu tahir mutahhir wa huwa utawi banyu tahir mutahhir al ma'u iku banyu al mutlaku kang mutlak. Mutlak angkoyidin saking koyid saking batas lazimin kang tetep. Fala yadurru moko ora mbahayani al koyidu apa koyid apa batas al munfakku kang pecah. Kama ilbiri contone kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalam anane banyu sumur mutlakon iku mutlak. Air terbagi dalam 4 macam, yaitu pertama air suci dan dapat mensucikan perkara lain yang tidak makruh menggunakannya, seperti air mutlak, terlepas dari batasan yang mengikat. Mengapa di sini air itu dikehendaki sebagai air mutlak? Karena air yang mutlak adalah air yang terbebas dari koyid, dari batasan yang mengikat menurut orang yang memiliki kapasitas untuk mengetahui kondisi air tersebut. Maka di sini dijelaskan dalam kitab Asyatul Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Wazi, qauluhul ma'ul mutlaqi huwa ma yusamma ma'an bila qayyidin lazimin indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisani. Juga dikuatkan lagi di dalam kitab Tufatul Habib ala Syarhil Khatib wa qauluhu ala anna rafi'iyah ila akhirih mu'tamadun wa ahlul lisani hum ahlul lughat
wa ahlul urfi hum hamalahus syar'i. Itu termasuk air pembagian yang pertama adalah air suci dan mensucikan pada yang lain. Wasani utawi kang nomor loro tahirun iku banyu kang suci. Mutahhirun tur kang nyuciaken. Makruhun nyatani makruh istimaluhu apa amri gunakaken banyu tahir mutahhir. Makruh ini iku fil badani ing dalam badan, ing dalam awak. La fis saubi ora ing dalam pakaian. Wa huwa utawi banyu suci lan nyuciaken tur makruh penggunaane alma'u iku banyu almusyammasu kang den panasaken. Ai tegese almusakhkhanu den panasaken bitaksiri syamsi kelawan ngelabeti srengenge fihi ing dalem banyu. Wa innama lan angin pastine yukrahu den makruhaken apa iku banyu syar'an ing dalem cara syar'i bikutri harin ing dalem pejajahan harin kang panas fi inain ing dalam wadah muntabain kang den citak illa ina al naqdaini angin wadah saking emas lan seloko utawa perak. Alasane para santri li sofa ijawhirihima krana bersine jirimi emas lan seloko iku mau wa idza baridah lan indal melikani adem zalat moko ilang al karahatu apa hukum makruh. Waqtaro lan milih An-Nawawi sapa Imam Nawawi milih ada mal karahati ing ora anani hukum makruh mutlakon secara mutlak. Wa yukrahu lan den makruhaken aidon halemaneh syadidus sukhunati apa banget panasi banyu kang banget panasi wal burudati lan banyu kang banget ademe. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, air yang kedua adalah air suci dan mensucikan yang makruh menggunakannya hanya pada badan bukan pakaian, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari pada daerah beriklim panas dalam tempat atau bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Kenapa emas dan perak itu? Karena kelembutan partikel keduanya. Para santri, batasan air yang memiliki qayyid atau lazim atau predikat yang mengikat adalah air yang dibatasi dengan pengidhofaan, ya, seperti ma'awardin, air dari bunga mawar, atau pengsifatan seperti ma'ada fiqin, air yang menyembur, atau lam ahdi, maksudnya seperti yang diungkap oleh Nabi Muhammad SAW, na'am idza ra'at al-ma'ah, ya apabila seorang perempuan melihat mani. Ini penjelasannya dari kitab Munil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'anil Alfat Al-Minhaj. Di dalam beliau menyampaikan na'am idza ra'at al-ma', yakni al-maniyyu. Terus bagaimana menggunakan hukum air yang dipanaskan dengan api? Artinya hukum menggunakan air yang dipanaskan dengan api ini tidak makruh, kecuali airnya sangat panas, ya, mendidih. Tadi dijelaskan bahwasannya menggunakan air itu hukumnya makruh apabila ini
berada di tempat yang panas dan menggunakan bejana atau tempat selain emas dan perak. Ini pun berdasarkan dari kitab Hasyiatus Syekh Sulaiman Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, dijelaskan bihilafil musammasi idza sukhina bin nar qabla tabridihi. Tidak makruh menggunakan air yang dipanaskan dengan api kecuali airnya sangat panas. Mengapa air yang dipanaskan di terik matahari itu makruh digunakan? Karena matahari dengan intensitasnya dapat memisahkan karat dan wadah atau bejana yang naik ke permukaan air. Akibatnya jika mengenai badan dikhawatirkan mengalami penyakit belang. Penjelasannya dalam kitab Al-Iqna, li'anna syamsa bihiddatiha tafsilu minhu zuhumatan ta'lul ma'a fa idza laqat al-badana bisukhunatiha jifah an takbidah alaihi fayahtabisud dam fayahsulu al-baros. Kemudian para santri, di sini Imam Nawawi ya memilih hukum menggunakan air musammas itu tidak makruh secara mutlak. Apa alasannya? Karena menurut beliau lemahnya dalil yang menjadi acuan hukum makruh. Ini dijelaskan dalam kitab Hasyiatus Syekh Sulaiman Al-Jamal ala Syarhil Minhaj. Qauluhu min jihatid dalili ay dalli 'alal karahati ay min jihati dha'fihi. Fadalilul karahati qad dha'ufa indahu. Fanadhara ila dha'fihi faqala bi'adamil karahati min hadhil haitsiyati. Dan mengapa air yang sangat panas atau yang sangat dingin itu juga dimakruhkan? Karena air yang sangat panas atau yang sangat dingin menghalangi penyempurnaan bersuci. Namun menurut pendapat yang kuat, alasannya ialah khawatir berbahaya. Ini juga keterangan dari kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi. Di situ menyampaikan faqilah liman ihima isbaghat taharati waqilah li khaufid darari. Demikian para santri penjelasan tentang masalah air dalam tahap yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.